Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ruslan Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari model pembelajaran matematika yang berjudul Karakteristik Pembelajaran Konseptual dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Safari, MPD. Next. Oke, sebelum ke karakteristik pembelajaran konseptual, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian pembelajaran konseptualnya itu. Di sini menurut Burns dan Erikson 2001 mengemukakan bahwa pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. Sementara itu, Holtz dan Horsdas tahun 1996 menjelaskan bahwa di dalam pembelajaran konseptual, siswa menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan penerapan praktis di dalam konsep dunia nyata. Siswa menginternalisasi konsep melalui pertemuan, penguatan, dan keterhubungan. Okay, next. Selanjutnya, Johnson tahun 2002 mengidentifikasi atau mendefinisikan pembelajaran konseptual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan hari-hari untuk menemukan makna. Berdasarkan beberapa definisi pembelajaran konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konseptual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang karakteristik pembelajaran konseptual. Karakteristik dalam pembelajaran konseptual yaitu membuat keterkaitan pekerjaan yang berarti dan diatur secara individu bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, dan membantu individu untuk tumbuh dan berkembang serta menggunakan penilaian otentik. Next. Nah, di sini saya akan mengurutkan karakteristik pembelajaran konseptual menurut beberapa hari. Yang pertama adalah menurut Johnson tahun 2002. Yang pertama ada making meaningful connection atau membuat hubungan penuh makna. Di sini siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat bekerja sambil berbuat. Yang kedua ada doing significant work atau melakukan pekerjaan penting. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah self-regulated learning atau belajar mengatur sendiri. Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produk atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat ada kolaborasi atau kerjasama. Siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa
bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling memengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima, critical critical and creative thinking atau bekerja kritis dan kreatif. Di sini siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kreatif dan kritis, dapat menganalisis, membuat sintesis atau memecahkan masalah, membuat keputusan dan menggunakan bukti-bukti dan logika. Yang keenam adalah nurturing the individual atau memelihara individu. Siswa itu memelihara pribadinya, mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Yang ketujuh adalah reaching high standard atau mencapai standar tinggi. Dan yang kedelapan adalah using authentic assessment atau penggunaan penilaian yang sebenarnya. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut excellence. Yang kesembilan adalah using authentic assessment atau mengadakan asesmen autentik. Di sini siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk selalu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Oke, next. Yang kedua adalah Fellows tahun 2000 menjelaskan karakteristik pembelajaran konseksual sebagai berikut. Yang pertama ada problem based atau berbasis masalah, di mana pembelajaran ini dapat dimulai dengan simulasi atau masalah nyata. Para siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis dan pendekatan sistematik untuk mengkaji masalah atau isu. Yang kedua adalah using multiple konteks atau penggunaan berbagai konteks. Pengetahuan tidak bisa terpisah dari fisik dan konteks sosial di mana pengetahuan berkembang. Bagaimana dan di mana seseorang memperoleh dan menciptakan pengetahuan yang sangat penting. Melalui pembelajaran kontekstual, pengalaman diperkaya ketika para siswa belajar keterampilan di dalam berbagai konteks, yaitu bisa di sekolah, masyarakat, atau tempat kerja dan keluarga. Yang ketiga ada drawing Yuponas dan diversity atau penggambaran keanekaragaman. Populasi siswa itu berbeda. Perbedaan terjadi dalam nilai-nilai, secara sosial, dan perspektif. Perbedaan ini menjadi daya dorong untuk belajar dan menambah kompleksitas kepada pengalaman konseksual teaching atau learning ini. Kerjasama dan pembelajaran kelompok menghormati perbedaan sejarah, meluaskan perspektif, dan membangun keterampilan interpersonal. Yang keempat adalah supporting self-regulating learning atau pendukung pembelajaran penguatan diri. Nah, pada akhirnya siswa harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Hal ini berarti siswa selalu memiliki keinginan dan dapat mencari, meneliti, dan menggunakan informasi dengan kesadaran sendiri tanpa diawasi. Yang kelima adalah using interdependent learning group atau penggunaan kelompok belajar yang saling ketergantungan. Siswa akan dipengaruhi oleh dan akan berperan dalam mengembangkan kepercayaan dan pengetahuan dari yang lain. Misalkan belajar kelompok, masyarakat belajar adalah untuk berbagi pengetahuan, memusatkan pada tujuan, dan memberi kesempatan semua anggota saling mengajar dan belajar. Guru juga berperan sebagai pelatih, fasilitator, dan mentor dalam belajar kelompok dan masyarakat belajar. Yang keenam adalah employing authentic assessment atau memanfaatkan penilaian asli. Dimaksudkan di sini adalah yaitu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang penuh makna
dengan melibatkan para siswa dalam konsep kehidupan nyata atau asli. Demikian pula hanya dalam penilaian harus autentik. Sepanjang proses pembelajaran dan hasil pembelajaran penilaian autentik ini digunakan untuk memonitor kemajuan siswa dan umpan balik keberhasilan guru dalam pembelajaran. Oke, next. Nah, di sisi lain, sementara itu Dikjen tahun 2003 menyebutkan 7 komponen utama pembelajaran konseksual, yaitu yang pertama ada konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konsep yang terbatas atau sempit ya, dan tidak semboyong-koyong. Yang kedua ada menemukan atau inquiry. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri melalui siklus, biasanya observasi, yang kedua bertanya, yang ketiga mengajukan dugaan, dan keempat pengumpulan data, dan yang terakhir itu adalah penyimpunan. Yang ketiga adalah bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bagi guru, bertanya dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, bertanya merupakan bagian penting dalam melakukan inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Yang keempat adalah masyarakat belajar. Hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Guru dapat menjadi model, misalnya memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Tapi guru juga bukan satu-satunya model, artinya model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Misalnya siswa ditunjuk untuk memberi contoh pada temannya, atau mendatangkan seseorang di luar sekolah, misalnya mendatangkan veteran kemerdekaan ke kelas. Yang terakhir adalah refleksi. Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penilaian yang sebenarnya, atau authentic assessment. Ya. Kemajuan belajar dinilai dari proses bukan semata hasil, dan dengan berbagai cara. Penilaian dapat berupa penilaian tertulis, dan penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan atau produk, bahkan portofolio. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan menurut beberapa hal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran konseptual meliputi pembelajaran yang menerapkan konsep yang pertama yaitu keterkaitan atau relating, dan yang kedua pengalaman langsung atau experiencing, yang ketiga aplikasi, yang keempat kerjasama atau cooperating, yang kelima pengaturan diri atau self-regulating, dan yang keenam adalah assessment autentik atau authentic assessment. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran tugas kali ini, yaitu tentang karakteristik pembelajaran konseksual. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.